Timnas U23 Indonesia takluk 0-2 dari Qatar pada laga pertama grup A Piala Asia U23 2024. Laga ini diwarnai 2 kartu merah dan 2 gol bola mati, sehingga Garuda Muda harus puas bertanding dengan 9 pemain melawan Qatar. Keputusan wasit Nasrullah Kabirov menuai protes karena dianggap menguntungkan Qatar. Kita akan mengulasnya dengan pengamat sepak bola Akmal Maharli dan koordinator Save Our Soccer Akmal Maharli sekaligus manajer Timnas Indonesia U23 Sumarji. Selamat sore Mas Akmal dan Pak Sumarji. Selamat sore Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Di Qatar baru jam 1 nih. Oke, di Qatar baru jam 1 siang Pak Sumarji ya. Oke, saya mau ke Pak Sumarji terlebih dahulu. Timnas Indonesia kalah dari Timnas Qatar pada laga perdana Piala Asia U23 semalam. Apa evaluasinya PSSI atas hasil pertandingan ini? Yang pertama begini, saya mengucapkan terima kasih nih kepada para supporter yang sudah memberikan support dukungan kepada Timnas U23 ya. Yang kita tahu bahwa kalau bicara evaluasi yang nomor 1, kita bicara evaluasi pertandingan semalam loh ya, bukan yang lain ini. Yang pertama yang harus kita soroti adalah bagaimana wasit yang memimpin pertandingan, kalau menurut saya ini tidak menjalankan pekerjaannya dengan profesional, alias mungkin mendapatkan pesan plus, artinya bisa dikasih penalti dan juga dikasih kartu merah gitu. Karena prosesnya, saya nyoroti khusus kaitannya dengan proses kartu merah yang di sanksi kartu merah yang diberikan kepada Ivar ya. Dari kartu kuning yang pertama itu juga kami bertanya-tanya gitu, karena itu sangat sangat tendensius sekali itu memberikan keputusan berikan kartu kuning itu ke Ivar yang pertama. Karena itu harusnya hanya peringatan saja, kalaupun itu diberikan peringatan tidak sampai kartu. Nah yang lucu lagi itu kan setelah kita bermain 2-3 menit, Ivar dikasih lagi nih kartu kuning lagi. Akhirnya 2 kali. Ini kan sesuatu yang menurut menurut kami ini yang ada di tim ini bertanya-tanya, ini wasit ini edan, gendeng apa gila ini? Kok terlalu kasar begitu mainnya gitu. Boleh main ya ibaratnya kalaupun misalnya mau berpihak tapi jangan terlalu kasar begitulah. Ini kan memalukan membawa nama bangsa dan negara kok. Itu soal evaluasi, berarti soal keberpihakan wasit ya. Tapi bagaimana dengan persiapan dari tim Garuda Muda sendiri? Karena kami dengar persiapan dari tim Garuda Muda ini memang tidak begitu maksimal untuk melawan Qatar. Betul begitu Pak Sumarji? Oh, itu salah, itu diluruskan itu. Jadi dari awal kan kita sudah sampaikan. Bayangin coba, Ketua Umum kan sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Kita juga, saya selaku Ketua BTN sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari sampai dengan supaya ini maksimal hasilnya. Liga pun kita hentikan begitu. Sehingga kan ini persiapan yang sangat luar biasa. Dan ini jujur saya harus berterima kasih kepada Liga 1 ya. Dengan adanya dihentikan ini kan berpengaruh sekali terhadap finansial teman-teman ini. Sehingga kalau dikatakan persiapan tidak maksimal itu salah, itu diluruskan. Sangat maksimal. Sampai dengan anak-anak saja, tim kepelatihan, dan kita semuanya itu waktunya lebaran, tidak lebaran coba bayangin. Kita lebaran di sini nih, di Dubai, di Qatar. Bayangkan, artinya kalau bisa bicara persiapan kan sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Saya mau tanya lagi, tadi Anda menyinggung soal keberpihakan wasit begitu ya, wasit asal Tajikistan Kabirov yang kemudian dikritik oleh banyak pihak. Ini harusnya melihat video rekaman ulang pertandingan, tapi itu tidak dilakukan pada saat memberikan kartu kuning kedua untuk Ivar Jenner. Ini yang akan dilayangkan protes ke AFC atau bagaimana nih Pak Sumarji? Itu isi surat protesnya PSSI begitu ya? Iya, jadi begini, kemarin itu ketika pertandingan selesai, langsung saya buatkan surat protes ke AFC atas perlakuan wasit yang tidak menjalankan pekerjaannya secara profesional, alias ada keberpihakan. Nah kita lihat coba
dengan mata telanjang saja kelihatan sekali kalau si Nasrullah ini memimpin pertandingan itu asal-asalan ngawur begitu. Semestinya nih kalau misalkan wasit ini mau fair gitu. Ya kalau memang ini lihat dong VAR-nya. Bener enggak itu kejadian? Masa 2 kali ngasih kartu kuning pertama tidak ngelihat VAR, kartu kuning kedua juga tidak ngelihat VAR. Tapi berbanding terbalik kalau misalkan yang melakukan pelanggaran itu kita ke Qatar langsung buru-buru cepat lihat VAR loh. Ini kan namanya kan nggak bener ini. Kelihatan sekali main yang bermain tapi ya yang cantik gitu loh. Jangan kayak liga Tarkam gitu. Oke, saya mau ke Mas Akmal. Mas Akmal, Anda melihat bagaimana ini soal keberpihakan wasit Nasrullah Kabirov asal Tajikistan yang dianggap seperti pemain ke-12-nya Qatar? Ya, kalau wasit Nasrullah Kabirov ini sudah 2 pengalaman ya. Pengalaman pertama adalah di final Piala Asia 2024 kemarin, di mana 3 penalti diberikan oleh Nasrullah Kabirov untuk Qatar dan akhirnya Qatar juara Piala Asia mengalahkan Jordania. Nah sekarang juga ada beberapa kejadian-kejadian yang sedikit kontroversial dalam konteks pengambilan keputusan. Misalnya keputusan 2 kartu kuning Ivar Jenner menurut saya adalah itu keputusan ijtihad dia, bahwa dia menganggap bahwa Ivar Jenner melakukan pelanggaran. Padahal kalau dilihat itu tidak ada kesengajaan, termasuk misalnya kasusnya Rizky Ridho. Sebenarnya kasus Rizky Ridho, wasit ini Nasrullah Kabirov ini sudah menyatakan keuntungan buat Indonesia pelanggaran pemain Qatar gitu kan. Pemain Qatar dianggap melakukan pelanggaran kepada Rizky Ridho, kemudian awalnya mau diputuskan tendangan bebas untuk Indonesia, tapi ada call dari wasit VAR yang asal Thailand juga, yakni Sakhon Ruudok, yang menyatakan bahwa harus dilihat VAR, dan kemudian ketika melihat VAR dianggap tangan Rizky Ridho melakukan sikutan kepada pemain Qatar. Padahal kalau kita lihat gerakan tangan Rizky Ridho ini kan sejatinya tidak berniat atau tidak memang mau sengaja untuk melakukan sikut, karena posisinya pemain Qatar ada di bawah, sehingga kemudian Rizky Ridho menjaga kedalaman, bergerak tangannya ke belakang. Itu kan biasa pemain bola melakukan menjaga lapangan untuk kemudian tangannya bergerak, tidak untuk melakukan sikutan yang benar-benar disengaja melakukan sikutan, dan akhirnya sikutannya penalti gitu. Jadi Anda melihat dari keberpihakan ini disengaja karena pesan-pesan tadi seperti yang disampaikan Pak Sumarji, atau bagaimana Mas Akmal? Ya ada bisa jadi ada faktor kesengajaan, makanya saya mendukung PSSI melakukan protes. Protes ini walaupun misalnya tidak mengubah hasil pertandingan, tapi protes ini mengingatkan kepada AFC bahwa AFC harus menyiapkan wasit-wasit terbaik di sebuah event yang benar-benar krusial. Apalagi ini kan laga tuan rumah. Sehingga kemudian interpretasi banyak orang yang menganggap bahwa ini ada kejanggalan dan wasit berpihak kepada tuan rumah, itu bisa saja anggapan itu benar. Nah karena itu surat protes adalah langkah tepat yang dilakukan PSSI untuk mengingatkan kepada AFC agar wasit-wasit bisa memimpin dengan adil sesuai dengan regulasi yang. Pak Sumarji, bagaimana mental para pemain timnas Garuda Muda setelah kejadian semalam? Ya, begini. Terima kasih. Jadi setelah kejadian semalam, Ketua Umum juga memberikan motivasi kepada anak-anak. Tadi pagi saya juga berikan motivasi kepada anak-anak. Tadi juga siang jam 10 waktu sini juga latihan, saya berikan motivasi. Intinya bahwa lupakan kejadian semalam, kita tatap pertandingan Australia dan Jordan, dan itu harus bisa mendapatkan poin dan harus berupaya mati-matian fight dulu, tunjukkan bahwa kita memang layak untuk bisa memenangkan pertandingan. Dampaknya bagi Garuda Muda pada saat melawan Australia apa? Akan kehilangan pemain setelah peristiwa semalam? Ya, kan ada 2 yang mendapatkan kartu merah kan, Ivar sama si Sananta. Tapi nggak usah khawatir karena yang pertama memang masing-masing posisi itu kan saat sekarang ini kan sudah ada pelapisnya, dan pelapisnya itu kan boleh dikatakan juga cukup baik, cukup bagus, sehingga tidak perlu ragu gitu ya kemampuan anak-anak U23 ya. Saya yakin kok lawan Australia masih bisa melawan.
Baik, kita tunggu nanti bagaimana penampilan dari tim Garuda Muda melawan tim Australia. Semoga mentalnya tidak down. Kejadian kemarin tidak membuat Garuda Muda ini down dan bisa kembali bermain dengan maksimal begitu ya. Untuk bisa melaju ke babak selanjutnya di Piala Asia U23. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung. Mas Akmal Maharli dan juga Pak Sumarji. Sukses Pak Sumarji untuk teman-teman Garuda Muda. Ya, terima kasih.